Hizbullah kembali melancarkan serangan besar-besaran ke posisi Israel pada Senin 14 Oktober. Bahkan roket Hizbullah kembali menyerang pusat kota Israel Tel Aviv. Dikutip dari Al-Mayadana, Hizbullah mengklaim menargetkan gerakan militer Israel di berbagai negara tersebut. Serangan menggunakan roket salvo itu menyasar ke Israel pusat. Akibatnya, sebuah kendaraan yang terkena roket salvo meledak dan terbakar membara. Di hari yang sama, Hizbullah juga menargetkan posisi militer Israel di beberapa wilayah. Pada dini hari, Hizbullah menyerang pasukan Israel yang ada di Labaune dan Khalet Wardeh. Kemudian pada pagi harinya, Hizbullah menyerang barak Sibden di Sepa Farms. Tak puas sampai di situ, roket salvo presisi juga diluncurkan ke pangkalan Angkatan Laut Stella Maris di barat Laut Haifa. Bahkan operasi besar-besaran ini diluncurkan ke kota-kota Israel hingga malam hari. خسنا خسنا شهادة توكل على الله. والله في جمال يا عمي، والله ملك. Hizbullah kembali menyerang Tel Aviv pada Senin 14 Oktober. Serangan rentetan rudal Hizbullah mengakibatkan warga Tel Aviv meringkuk ketakutan. Rudal Hizbullah juga mengakibatkan seorang gadis terluka. Dikutip dari The Jerusalem Post, Hizbullah meluncurkan rudal permukaan ke permukaan. Media Israel ini mengklaim setidaknya 3 rudal diluncurkan dari Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim Iron Dome berhasil mencegat ketiga rudal Hizbullah. Bahkan pesawat IDF diklaim telah menyerang peluncur yang menjadi sumber penembakan rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Hizbullah mengakibatkan seorang gadis berusia 17 tahun terluka. Korban langsung dievakuasi ke pusat medis Wolsen. Sementara beredar video memperlihatkan serangan Hizbullah mengaktifkan sirine peringatan. Terlihat sejumlah warga Tel Aviv meringkuk ketakutan saat mereka berada dalam sebuah kereta. Mereka hanya bisa bersembunyi di bawah kursi kereta dan tak bisa berkutik. Hizbullah telah menyerang markas besar militer Israel di Haifa pada Minggu 13 Oktober malam. Serangan itu mengakibatkan 4 tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas. Kini Komandan Perang IDF memberikan pengakuan terkait serangan Hizbullah. Dikutip dari Al-Arabiya, pengakuan itu disampaikan Kepala Angkatan Darat Israel yakni Letnan Jeneral Herzi Halevi pada Senin 14 Oktober. Ia mengatakan serangan pesawat nirawak Hizbullah menghantam pangkalan pelatihan militer. Pernyataan itu disampaikan saat ia menemui para prajurit di pangkalan pelatihan Brigade Golani. Serangan itu setidaknya menewaskan 4 tentara pada akhir pekan. Kepala Angkatan Darat Israel menyebut serangan itu sangat menyakitkan dan sulit. Sementara Hizbullah mengonfirmasi segerombolan pesawat nirawak menyerang kamp Brigade Golani. Militan Lebanon ini menyebut model pesawat
nirawak yang diluncurkan belum pernah digunakan Hizbullah sebelumnya. Serangan itu berhasil lantaran tidak terdeteksi radar pertahanan udara dari Israel. Israel dalam keadaan siaga seusai dua mata-mata Iran berhasil menyusup ke Tel Aviv. Adapun dua mata-mata Iran ini diduga hendak melancarkan pembunuhan ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Hindustan Times, dua mata-mata Iran ini berhasil ditangkap pada Senin 14 Oktober. Shin Bet dan polisi Israel berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Setelah menjalani proses pemeriksaan, keduanya diduga hendak melakukan serangkaian tindakan sabotase untuk Iran. Bahkan dua mata-mata Iran ini ditangkap lantaran berencana membunuh seorang tokoh senior. Beredar kabar bahwa tokoh senior yang dimaksud dalam rencana pembunuhan itu ialah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui Netanyahu memang kerap menjadi target pembunuhan ataupun penyerangan. Kondisi itu dikarenakan pemerintahan Netanyahu yang memberikan kebijakan penyerangan terhadap Gaza dan Lebanon. Bahkan Perdana Menteri Israel itu alot terkait kesepakatan senjata di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui radar pertahanannya gagal mendeteksi serangan Hizbullah ke markas Israel di Haifa pada Minggu 13 Oktober. Menurut hasil investigasi, Israel menyebut Hizbullah meluncurkan drone Sayad 107. Serangan itu mampu menghancurkan markas militer hingga menewaskan 4 tentaranya. Dikutip dari Al-Mayadanat, Israel telah melakukan investigasi resmi terkait serangan tersebut. Dilaporkan drone Hizbullah itu menyerang markas saat jam makan malam. Israel meyakini bahwa waktu dan lokasi serangan sengaja dipilih untuk memaksimalkan jatuhnya korban. Lebih lanjut, penyelidikan mengungkapkan bahwa tindakan perang elektronik tidak berhasil menyebabkan UAV kehilangan arah. UAV itu menghilang dari radar sejauh 30 mil di timur Laut Aqsa, sehingga Israel meyakini UAV itu telah jatuh. Namun drone itu sempat muncul kembali di radar selama sekitar 1 menit dalam rentang waktu 30 menit antara hilangnya pesawat dan serangan. Sementara pada saat itu pasukan Israel tidak mengenalinya sebagai pesawat nerawak sehingga tidak ada sirine yang berbunyi. Menanggapi insiden tersebut, Angkatan Udara meningkatkan cakupan zona peringatannya. Israel berjanji akan lebih banyak sirine dan kemungkinan alarm palsu yang lebih tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.